Saya percaya kabar saudara hari ini bahagia semuanya. Karena Tuhan Yesus di dalam hidup kita adalah sumber kebahagiaan. Haleluya. Memuliakan Tuhan dalam keluarga. Wah, luar biasa. Saya tema ini senang sekali. Memuliakan Tuhan dalam keluarga. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita mengambil keputusan. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Dunia ini memberikan suasana yang menarik perhatian kita, sehingga kita bisa lupa dengan Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang punya dasar yang kuat tentang iman dan pengharapan, dia akan selalu bertahan, punya pilihan yang tepat. Haleluya. Kenapa keluarga penting bagi Tuhan? Yang pertama, keluarga Allah. Keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan Adam sendirian. Tuhan menciptakan binatang berpasang-pasangan. Melihat Adam sendirian, lalu Tuhan menciptakan pendamping dari tulang rusuk Adam, yaitu Hawa. Disitulah lembaga keluarga yang pertama kali yang Tuhan dirikan. Keluarga yang kudus, lembaga yang kudus. Pekerjaan bisa gagal. Percintaan apalagi. Gagal maneng ya kan? Ganti-ganti terus. Percintaan bisa gagal. Sekolah bisa gagal. Tetapi keluarga tidak boleh gagal. Katakan amin. Makanya sebelum saudara berumah tangga, berkeluarga, saudara harus memperhitungkan dengan cermat. Jangan aja-aja mumpung ada yang mau. Saudara berharga, amin. Saudara luar biasa. Kita harus menentukan pilihan yang tepat, yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Dunia kan yang cantik, yang tampan, yang kaya, yang rodanya 4. Hari gini Pak, ngomong cinta, materi dong. Ya nggak salah, tetapi yang seiman. Di gereja kan banyak, amin. Tinggal berdoa, ikut KM. Gembala KM yang nyarikan. Nah gitu caranya ya. Nah, saat menjadi gembala KM, sektor bertanggung jawab. Kok jomblo terus nih? Enggak gitu. Kita juga, gembala juga memikirkan ya apa caranya supaya umat Tuhan itu ya luar biasa. Dapat jodohnya satu gereja. Seiman, walaupun lain gereja seiman. Cinta Tuhan tidak hanya di mulut, tetapi dalam perbuatan. Amin. Orang tua seperti itu juga. Orang tua mengajari anak. Tidak hanya di mulut, tetapi perbuatannya juga sama. Nah, jangan ngerokok. Sementara bapaknya ngerokok gimana? Bapak ngerokok. Ya bapak sudah tua, biarin aja deh. Enggak bisa begitu. Nah, jangan pulang malam. Bapaknya pulang malam terus. Apa yang kita ajarkan nggak sesuai dengan realita. Sehingga anak bingung. Siapa yang harus diikutin? Akhirnya dia ikut temannya. Ucapan, tindakan harus selaras sama. Bapaknya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan. Bapaknya di gereja, anaknya di gereja. Katakan amin. Sehingga apa? Satu keluarga menyenangkan Tuhan, satu keluarga mencintai Tuhan, satu keluarga sama-sama melayani Tuhan. Kita tidak melihat hanya sebatas yang oleh mata. Doanya bagus, khotbahnya bagus.
Naburnya bagus, tetapi kehidupan rumah tangganya kurang bagus gimana? Di sini tidak ada, luar biasa semuanya. Di gereja haleluya semuanya, bahkan sampai bergetar haleluya, haleluya. Di rumah beda. Bentaannya apa? Dia datang, hoi, semua takut semua. Gemetar ketakutan karena apa? Jahat. Keluarga yang seimbang, keluarga yang baik, keluarga yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang punya hubungan intim. Antara bapak, ibu, dan anak itu harus sehati. Kenapa doanya orang Kristen banyak sekali nggak tembus, nggak dijawab Tuhan? Karena apa? Doanya sendiri-sendiri. Bapaknya bergumul supaya mobilnya ganti yang baru. Pokoknya doanya Tuhan berkati aku. Pokoknya kalau punya berkat ganti seri ini, merek ini. Istrinya berdoa, Tuhan, dapurnya sudah banyak yang rusak, makan rayap. Ganti kitchen setnya. Anaknya doa lagi, minta HP baru. Jadi 3 orang, bapak, ibu, dan anak doanya beda-beda. Padahal dalam keluarga itu harus harus satu doanya, sepakat. Orang tua yang memimpin, seorang bapak mendengar istrinya, mendengar anaknya, lalu dipilihlah salah satu poin yang paling tepat. Doanya apa ini? Saya percaya kalau sehati, sepikir, sama-sama doanya didengar Tuhan. Kalau nggak percaya, praktek di rumah. Haleluya. Rubah doanya, kecuali saudara masih sendiri, beda. Masih sendiri doanya pasangan. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah keluarga, makanya keluarga itu kan perbedaan jadi disatukan. Berbeda-beda, tetapi kita mau satu hati gitu loh, satu Tuhan. Firman-Nya sama, orang tua, laki-laki, perempuan, anak, doanya sama. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yesus sendiri dibesarkan dalam keluarga. Anak saudara dibesarkan dalam keluarga. Katakan amin. Ada kebenaran. Keluarga kalau ada kebenaran, hidupnya pasti sukacita dan bahagia. Saya ulang lagi, keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangganya pasti bahagia dan sukacita. Masalah boleh ada, rintangan boleh ada. Tetapi sukacita tidak boleh hilang. Karena apa? Kita dikuasai bukan karena daging tapi dari roh. Apa yang kita makan, kita minum, dasarnya adalah firman, kita mengucap syukur. Kenapa kita nggak bahagia? Karena permintaan kita, kemauan kita nggak terpenuhi. Sehingga hampa, kering di rumah itu. Andalkan Tuhan supaya engkau bahagia. Mujizat pertama kali di pernikahan yang ada di Kana. Di keluarga juga. Fokus Tuhan pertama kali pelayanan bukan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, tetapi yang menjadi fokus Tuhan Yesus pertama kali pelayanan adalah keluarga. Keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, kekurangan anggur menjadi tawar, menjadi risau, nggak sejahtera. Saat Yesus hadir, di situ terjadi perubahan mujizat yang luar biasa. Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggurnya lebih baik, lebih berkualitas dibanding anggur sebelumnya. Keluarga yang tawar, hati saudara yang tawar, ingat Tuhan Yesus sanggup mengubah semuanya. Amin. Kayaknya masa depanku suram Pak, kayaknya nggak punya masa depan Pak. Ingat Tuhan Yesus sanggup merubah yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan itu luar biasa. Banyak keluarga yang anaknya broken home, keluarga jadi anaknya itu nggak pernah pulang-pulang. Dikasih harta, fasilitas, perlu apa saja dikasih. Ternyata nggak menjamin dia bahagia.
Gak cuma dikasih harta, fasilitas, tetapi butuh persekutuan, butuh fellowship, butuh orang komunikasi dengan orang tua. Supaya anak itu juga mengalami apa yang dialami orang tua tahu gitu loh. Bagaimana memuliakan Tuhan melalui keluarga? Yang pertama, mendirikan atau membuat mezbah keluarga. Saya percaya umat Tuhan di Rokute sudah ada mezbah keluarga. Katakan amin. Amin sedikit ya. Padahal ini sudah berkali-kali hamba Tuhan sampaikan. Jangan tinggalkan mezbah keluarga. Yaitu pertemuan antara ayah, ibu, dan anak. Satu meja. Supaya ayah bisa mengajar. Memberitakan kabar baik. Tidak hanya di KM, tidak hanya di gereja, tetapi di rumah. Fungsi ayah sangat luar biasa baik. Mendidik anak supaya takut akan Tuhan. Haleluya. Orang tua siapa sih yang gak khawatir kalau anaknya sudah bertumbuh, sudah kuliah, S1 selesai, ya mau cari kerja atau kuliah lagi, pasti orang tua bingung. Tapi kembali ke firman Tuhan, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Cintai Tuhan, melayani Tuhan, pasti terbuka sesuatu yang baik untuk masa depanmu. Orang tua harus mendidik imannya supaya anak berharap sama Tuhan, bukan berharap sama orang tua. Orang tua terbatas, keuangan terbatas. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, Allah yang tak terbatas bisa mengubah semuanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dimulai dengan kata aku, bukan kamu ya. Aku siapa? Diri kita sendiri. Dimulai dari aku mau berubah, aku mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sudah baik, kita sudah luar biasa, berusaha yang baik, baru ngajak keluarga kita. Di gereja kita khotbah tentang Tuhan baik luar biasa, di rumah pun gak ada orang yang tahu kita ngomong Tuhan baik luar biasa. Katakan amin. Di gereja haleluya, di rumah ditolak sama keluarganya. Tapi umat Tuhan di sini semua sama ya, saya di gereja haleluya, di rumah pun haleluya. Surgaku adalah di rumahku. Keluargamu adalah surga mini. Berani nggak ngomong? Di mana surga? Surga itu di rumahku. Berani nggak? Tinggal 2 minggu di rumahku, kamu akan lihat surga. Orang akan melihat gaya hidup kita. Sudah mencerminkan gaya hidup surga atau bukan? Mau makan doa, mau kerja doa. Malam mau tidur ada sebentar fellowship. Orang akan merasakan perbedaannya. Walaupun makannya nggak mewah, tapi doanya bagus, luar biasa. Tuhan berkati semuanya. Maksudnya itu gaya itu membuat saya lama-lama jadi pengen gitu loh. Keadaan susah, keadaan pas-pasan, tetapi kok bisa mengucap syukur. Terus seminggu saya tinggal di sana karena dia hidup pas-pasan, saya keluar. Tapi simpati itu ada dalam diri saya. Aku besok kalau besar mau menjadi keluarga ini. Walaupun keadaannya pas-pasan tetapi bahagia. Suaminya mandor, mau berangkat itu naik motor cedel tahun 80 itu loh. Pak, hati-hati Pak ya, jangan ngebut, Tuhan berkati. Saya pikir motor gini apa dari mana? Aneh-aneh Pak. Tapi saya lama gak ketemu itu akhirnya terbayang. Kok bisa gitu loh, istrinya itu kok, aduh luar biasa, cantiknya luar biasa. Cantik sikapnya. Pak, hati-hati Pak ya, jangan ngebut. Saya dalam hati itu ngebut opo, motor buntut. Tapi itu tersimpan dalam pikiran saya loh saudaraku. Saya besok kalau cari istri seperti dia. Yang bisa menghormati suaminya. Papi mau berangkat. Hati-hati Pi ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh pulang. Martabak telur. Banyak permintaan. Nggak apa-apa mau suami yang baik. Jangankan martabak telur. Sak rombongnya bawa pulang. Suami yang baik luar biasa.
Bahagia gitu loh, nggak cuma pas lagi nikah baru 5 tahun tuh, pokoknya semuanya indah pokoknya. Makan kangkung aja indah, mau apa aja indah, tapi setelah 5 tahun, kalau nggak cinta Tuhan bener-bener neraka datang. Tapi kalau kita sudah punya dasar yang kuat, tetap bertahan, suara surga turun, amin. Haleluya. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan fisik. Sekolah, fasilitas. Orang tuanya kaya. Sekolah SMA aja, kasih mobil. Apartemen. Apa kaya nak, jangan sekolah di sini. Luar negeri. Enggak apa-apa. Anak berhasil, jadi kaya raya, uangnya banyak, depositonya banyak. Tapi gak ke gereja, gak melayani Tuhan. Namun orang tua tetap dianggap gagal apabila tanggung jawab terhadap Tuhan tidak diajarkan kepada anak. Nah, kamu nanti kalau di sekolah di Singapura, sekolah di Australia, jangan lupa ya, cari gereja. Jangan lupa Tuhan. Dididik, dimonitor, kamu gereja mana? Siapa pendetanya? Supaya anak itu tetap dalam pelayanan, dalam kasih Tuhan. Gak hanya pinter logikanya, duitnya banyak, tapi nanti jadi sombong angkuh. Anak Tuhan itu makin diberkati, makin kaya, makin murah hati, makin rendah hati. Katakan amin. Karena apa? Bukan segala-galanya. Memang segalanya butuh uang, tetapi kita sadar semua berkat datangnya dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Diberkati untuk memuliakan raja segala raja. Tadi saya parkir di belakang itu lagi bangun, lagi perbaikan paving itu. Saatnya gereja Tuhan bersatu. Umat Tuhan di sini luar biasa. Satu orang dipakai Tuhan, beres semuanya. Haleluya. Melihat yang kurang, ditutupi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Kaya raya, tapi dia binasa. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Senang berkumpul dengan saudara seiman. Orang Kristen itu suka berkumpul, katakan amin. Makanya ada KM, ada doa malam di sini, ada kingdom training. Untuk apa? Untuk mendasari kekuatan iman kita. Kenapa kita belajar hari ini? Karena di depan kita ini banyak masalah. Kalau kita sudah dibekali hari ini, ada masalah, kita bisa ngatasinya, bisa menghadapinya. Sehingga tidak lemah kita. Kalau kita nggak ada persiapan, nggak mau belajar, ada masalah. Saudara nangis terus, aku nggak kuat pak, aku nggak siap pak. Karena apa? Pondasinya kurang kuat, belajarnya kurang banyak. Saat kita sudah belajar firman Tuhan, cukup saudaraku, saat ada masalah, aku siap. Sudah tahu. Dan akhirnya apa? Endingnya apa? Berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita di negara baru aja meresmikan gedung 2 bulan yang lalu. Jumlahnya kecil di kota negara. Tetapi apa? Kesatuan hati. Para keluarga kumpul punya hati. Kita memikirkan kerajaan Allah. Jangan lihat jumlah kita berapa nominalnya. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Kita punya uang berapa? Lalu kita ngimani apa? Kita nggak ngimani gedung yang aneh-aneh, semampu kita. Dan akhirnya kemarin bulan Agustus kita bisa terima anugerah Tuhan punya gedung sendiri, nggak ngontrak lagi. Amin. Karena apa? Kita walaupun nggak kaya, tapi diberkati, amin. Nggak kaya diberkati kan beda ya. Dalam arti nggak kekurangan. Nggak kaya tapi naburnya kencang saudaraku. Naburnya tuh luar biasa. Untuk Tuhan, jangan takut. Kalau kita ini punya iman, punya tujuan untuk Tuhan, kemuliaan, hadirat Tuhan dihadirkan. Senang saudaraku, kita 20 tahun itu kontrak. Kenapa kita ini belum goal terus? Karena apa? Salah satu keluarga kita masih belum lurus sama Tuhan. Masih kompromi dengan dosa.
Makanya saat itu saya panggil dia, lebih baik kamu di luar tim aja. Hanya orang-orang yang lurus yang hatinya untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan jawab. Tuhan jawab, amin. Jangan lihat keadaan, lihat siapa Tuhannya. Yang ketiga, bersuka cita dalam segala hal. Keluarga yang memuliakan Tuhan adalah keluarga yang bisa mengucap syukur, bisa bersuka cita terus. Walaupun keadaannya sepertinya nggak cocok gitu loh. Tetapi sukacita itu kan dari dalam. Dari diri kita sendiri. Saat kita lihat anak kita baik, lihat istri kita baik, lihat suami baik, itu cukup, amin? Cukup. Makan minum itu kan cuma sekedar untuk kita bertahan hidup. Bukan segala-galanya. Yang terpenting itu adalah tujuan hidup kita untuk siapa. Saya punya anak 2 laki-laki semuanya. Saya nggak ngajari dia pelayanan, tapi dia dari kecil sudah ikut saya pelayanan. Penginjilan, ke orang susah. Saya ngasih berkat mereka. Kita pergumulan untuk gedung gereja, dia tahu. Saya ajarkan bahwa Tuhan kita luar biasa. Kamu harus percaya dengan Tuhan, punya iman. Jadi lihat pertumbuhan iman anak saya karena lihat orang tuanya yang menggebu-gebu dengan Tuhan. Kita pernah gagal, tapi gagal itu membuat kita lebih cerdas. Setiap kita pernah gagal, tapi kita bangkit lagi. Bangkit dan kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Saya pernah gagal, rumah saya kejual untuk membayar utang semuanya. Tapi kita akhirnya sadar, kita gandengan tangan, kita salah, kita berdosa. 4 tahun, 5 tahun akhirnya pulih lagi. Sepertinya mustahil, tetapi jalan Tuhan itu tak terselami. Orang yang mengaku dosanya dan bertobat dan mau berubah, pasti Tuhan sertai. Dari sini saya dapat WA dari Ibu Pendeta Ruth Ramani, Pak Yusuf ini ada dari Solusi. Alamatin negara ini. Masalahnya dia narkoba, di penjara, mencuri, judi, komplit lah. Saya layani, ketemu dengan dia. Melihat narkoba, di penjara, mencuri, kan ngeri juga. Jadi. Saya janjian ketemu dengan dia di rumah saya. Tapi sebelum saya berangkat, anak saya ngomong, Pak, hati-hati Pak. Dia itu narkoba Pak, pencuri Pak. Papa nanti digorok loh. Kalau kamu gak rela Papa digorok, kamu ikut. Iya Pak, aku ikut Pak. Bawa kayu dia di belakang. Di bangku nomor 2 dia bawa kayu. Nanti kalau Papa dapat tak pukul nanti gitu. Masih SMA kelas 2. Udah peduli dengan orang tuanya. Tidak pernah mundur kita maju. Kita layani 3 kali, sekarang dia sudah tinggal kamu aja. Sekarang kamu sudah dengar firman, kamu gak sendirian, jangan bunuh diri, jangan putus asa. Sekarang aku bapakmu, katakan amin. Akhirnya apa? Dia udah putus asa, mau bunuh diri dia. Dibuatin toko, isinya dijual semuanya. Dikasih motor, digade, kasih lagi, digade. Semua orang tuanya diusir dari rumah. Kumpul siapa? Kumpulnya sama pemabuk, penjudi juga. Tapi dia di tengah apa galonnya itu menghubungi Solusi itu. Saya datangi, ayo kamu mau berubah enggak? Dan saya percaya nanti saya kesini lagi, kesaksiannya dia bertobat. Sekarang belum dia, masih kencang sekali. Tato semuanya. Saya nggak takut tato. Amin. Tato itu kan orang namanya belum tahu arahnya. Suatu kali pasti dia bertobat dan keluarganya. Kita punya tujuan. Kita pelayanan, planningnya nggak cuma kebahagiaan kita sendiri. Tetapi menangkan jiwa untuk kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik, kita persiapkan hati kita.